Pada laporan penelitian dan plagiasi, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang komponen laporan penelitian eksperimen. Bagian awalnya ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran. Di bagian isinya ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Berisi uraian tentang kondisi lapangan disertai deskripsi masalahnya dengan dukungan data awal yang memperjelas adanya masalah. Untuk memecahkan masalah diperlukan tindakan atau treatment dengan metode baru yang akan diuji cobakan. Di samping itu ditunjukkan kebiasaan bahwa metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran kurang berhasil. Diyakini bahwa dengan metode baru itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Itu untuk latar belakang. Sedangkan untuk rumusan masalah yaitu berisi kalimat tanya. Contohnya, adakah perbedaan kemampuan fisika antara siswa yang diajar dengan metode pemahaman soal dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan metode pemahaman konsep? Atau adakah hubungan antara sikap terhadap metode dengan kemampuan fisika? Nah, itu untuk rumusan masalah. Sedangkan untuk tujuan penelitian yaitu sesuai dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya tadi, adakah hubungan antara sikap terhadap metode dengan kemampuan fisika? Nah, berarti tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap metode dengan kemampuan fisika. Nah, begitu. Sementara untuk manfaat penelitian yaitu sesuai dengan apa yang direncanakan pada proposal, namun peneliti dapat mengembangkannya. Itu untuk manfaat. Dan bab 2 yaitu landasan teori. Kemukakan teori dan pustaka yang relevan dengan variabel independen atau bebas, yaitu variabel tindakan, dan variabel dependen atau terikat, dan menjelaskan kaitan antara kedua variabel itu. Diperlukan adanya usaha membangun argumentasi teoritis yang menunjukkan bahwa dengan tindakan yang diberikan dimungkinkan dapat berpengaruh positif terhadap hasil atau mutu proses pembelajaran pada mata ajaran tertentu. Perlu diuraikan secara rinci keterkaitan antara variabel yang dijadikan sasaran penelitian secara jelas, baik variabel dependen maupun independennya. Kemukakan kerangka berpikir atau alur yang logis sehingga mampu memberikan gambaran bahwa perlakuan dengan metode atau teknik atau cara baru yang akan dilakukan nantinya dapat menghasilkan dampak yang lebih baik daripada metode atau teknik atau cara lain yang selama ini digunakan. Pada bagian akhir perlu dikemukakan hipotesis yang akan diuji melalui penelitian eksperimen ini. Itu isi dari landasan teori. Sedangkan pada bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu deskripsikan desain atau pola eksperimen atau perlakuan dalam rangka penelitian yang memuat subjek penelitian. Langkah-langkah atau prosedur penelitian dimulai dari perencanaan untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menentukan pelaksanaan tindakan atau treatment materi dan metode yang akan dikenakan pada kedua kelompok tersebut, cara mengatasi kesesatan sehingga tidak akan mempengaruhi hasil waktu pelaksanaan eksperimen, jenis instrumen penelitian yang akan digunakan, dan syarat validitas dan reliabilitasnya serta teknik analisis datanya harus jelas. Nah, eksperimen yang dilakukan harus bersifat rasional dan fleksibel. Nah, itu untuk bab 3. Sementara untuk bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Berikan gambaran tentang subjek penelitian dengan disertai kondisi real dari setiap kelompok eksperimen dan kontrol selama eksperimen berlangsung. Kemukakan adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, guru sendiri, motivasi atau minat belajar, dan hasil belajar atas perlakuan yang dikenakan pada kelompok eksperimen. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi atau uraian, tabel atau bagan. Sajikan data hasil penelitian untuk setiap kelompok sebagai dasar analisis dengan beberapa keterangan yang relevan, serta kemukakan hasil pengolahan atau analisis data hasil eksperimen. Tunjukkan adanya perbedaan antara hasil tindakan pada kelompok eksperimen
dengan menggunakan metode A, dengan kelompok kontrol dengan menggunakan metode B. Pada kesimpulan hasil analisis bila secara statistik bila telah membuktikan adanya perbedaan hasil antara keduanya, berarti hasil metode yang satu lebih baik daripada metode lainnya. Pada pembahasan, berikan kejelasan yang memperkuat dari hasil analisisnya dengan memberikan berbagai argumentasi logis yang mendukung. Itu untuk bab 4. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Sajikan simpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, serta dengan mendasarkan hasil analisis yang diperoleh pada bab 4. Nah, daftar pustaka yaitu memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan sistem yang telah dilakukan secara konsisten. Nah, lampiran berisi semua instrumen yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, angket, tes, hasil belajar, contoh hasil kerja siswa, data hasil penelitian, printout analisis, daftar hadir, izin penelitian, serta bukti lain yang dipandang perlu. Nah, itu untuk komponen laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen laporan penelitian R&D. Yang pertama ada halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Lalu masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Di bab 2-nya ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pada bab 3-nya ada prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap 1, metode penelitian tahap 2, dan pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu desain awal produk, terdapat gambar serta penjelasannya, hasil pengujian pertama, revisi produk, gambar setelah direvisi dan penjelasannya, hasil pengujian tahap kedua, revisi produk, gambar setelah direvisi dan penjelasannya, pengujian tahap ketiga bila perlu, penyempurnaan produk, gambar terakhir dan penjelasannya, dan pembahasan produk. Nah, pada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran penggunaannya. Terdapat kesimpulan dan kesimpulan saran penggunaannya, serta terdapat daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, lampiran produk yang dihasilkan, berikut buku penjelasannya. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian deskriptif. Yang pertama cover, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Di bab 1-nya yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian. Pada bab 2-nya yaitu kajian teori, memuat hal-hal apa saja yang perlu kita bahas di kajian teori ini. Contohnya misalnya judul penelitian kita itu mengembangkan standar mutu program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Maka pada bagian kajian teorinya kita akan membahas tentang pendidikan sebagai sistem, konsep mutu, standar mutu, pengukuran kinerja mutu, sistem penjaminan mutu, kerangka penelitian. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ada jenis penelitian, responden penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, teknik analisis data. Di bab 4 ada temuan dan pembahasan. Kita jelaskan temuan serta pembahasan. Nah, di bab 5 kesimpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya kita bahas komponen laporan penelitian korelasi. Bab 1 latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian. Di bab 2 tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.
Di bab 3 metodologi penelitian ada waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta hipotesis statistik. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu karakteristik responden, statistik deskriptif variabel, uji persyaratan analisis data, uji hipotesis, pembahasan hasil penelitian. Nah, bab kelima yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Pembahasan berikutnya tentang komponen laporan penelitian PTK. Lembar judul PTK, judul hendaknya disusun secara singkat dan spesifik tetapi cukup jelas, menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, serta tempat atau lokasi penelitian. Judul tersebut harus dituliskan pada kulit laporan atau cover. Selanjutnya lembar identitas dan pengesahan. Lembar identitas dimaksud untuk menetapkan keabsahan dari laporan penelitian yang telah dilakukan guru. Pengesahan penelitian dilakukan oleh peneliti dan lembaga terkait. Berikutnya abstrak. Abstrak pada dasarnya merupakan uraian ringkas dari laporan PTK yang berisi permasalahan dan cara pemecahannya, tujuan, prosedur, dan hasil penelitian. Abstrak diketik dengan jarak baris 1 yang pada umumnya tidak lebih dari 1 halaman dan dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3-5 kata. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Pada bagian ini berisikan daftar nomor dan judul semua atau isi laporan, tabel, gambar, lampiran yang ada dalam laporan disertai pencantuman nomor halamannya. Bagian pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada kajian pustaka, kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Kalau ada pelaksanaan penelitian yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yaitu hasil penelitian. Pada bagian ini harus disajikan proses tindakan dan hasil tiap-tiap siklus dengan data lengkap yang berisi penjelasan tentang aspek proses pelaksanaan, keberhasilan, dan kelemahan yang terjadi. Nah, sedangkan pada pembahasan hasil penelitian, bagian ini harus melakukan pembahasan hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori yang telah dipaparkan di bab 2 yaitu pada kajian pustaka. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian kepustakaan. Komponen yang perlu ada pada bab 3 penelitian kepustakaan menurut Mershad 2014 dan Mirshakon dan Purwoko 2017, yaitu jenis penelitian. Penelitian perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya. Tujuannya agar pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti bisa mengemukakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan pendapat ahli. Nah, setting penelitian, yaitu peneliti kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. Penelitian bisa dilakukan di perpustakaan, data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan internet. Sumber data. Nah, sumber data ini berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sumber data bisa dipisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekundernya. Teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu pada bagian ini peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, Mirshakon dan Purwoko 2017 mengemukakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau konten analisis. Sedangkan Frenkel dan Wallen 2007 menyatakan analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti buku, esai, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan,
dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur analisis isi menurut Frenkel dan Wallen tahun 2007. Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai, mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara khusus unit yang akan dianalisis, mencari data yang relevan, membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan, merencanakan penarikan sampel, serta merumuskan pengkodean kategori. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen laporan penelitian mix atau gabungan. Desain untuk model sequential explanatory proposal sudah lebih jelas. Tujuan untuk model sequential explanatory tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Tujuan teknik pengumpulan data yaitu tes, questionnaire participant observation, in-depth interview, dokumentasi dan triangulasi. Instrumen penelitiannya bisa berupa tes, angket, instrumen standar, peneliti sendiri, buku catatan, tape recorder, kamera, dan handycam. Nah, sedangkan data kuantitatif hasil pengukuran dan kualitatif hasil pengamatan. Sampel untuk model sequential explanatory, sampel bisa besar dan representatif. Analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hubungan dengan responden. Hubungan peneliti dengan yang diteliti bisa berjarak, bisa akrab, kedudukan bisa lebih tinggi dan sama dengan responden. Jangka pendek dan jangka panjang, hipotesis terbukti dengan didukung data kualitatif. Untuk usulan desain, untuk penelitian kombinasi model sequential explanatory, usulan desain bisa bersifat sementara, tetapi untuk model sequential explanatory, usulan desain sudah lebih rinci. Selanjutnya yaitu cara melakukan cek plagiasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Cara untuk melakukan cek plagiasi ini yaitu Unicheck. Unicheck mengklaim bahwa situsnya telah digunakan oleh lebih dari 1.100 akademis di seluruh dunia. Cara kerjanya cukup mudah sebab digunakan secara real time. Para pengguna hanya tinggal mengakses situsnya dan meletakkan teks yang ingin diperiksa tingkat plagiasinya. Selain itu, tak membutuhkan waktu generate yang lama. Unicheck mampu menampilkan hasil berupa URL situs yang memiliki konten yang sama dengan tulisan yang telah dicek. Selain itu, situs ini memiliki 1 juta pengguna, mampu memindai hingga 16 miliar halaman dan dokumen di Google dan Bing. Namun, tak semua pengguna dapat mengakses situs ini secara penuh. Pengguna dapat menikmati fasilitas Unicheck dengan keakuratan hampir 99% dengan menebusnya sebesar $15 Amerika Serikat per bulannya. Namun pengguna juga diberikan fasilitas cek gratis situs ini menggunakan pengecekan plagiasi maksimal 275 kata. Selanjutnya cara untuk ngecek plagiarisme ini yaitu dengan plagiarism detector. Situs yang satu ini mampu mendeteksi karya plagiat melalui salinan pada kolom pencarian maupun pencarian melalui alamat URL. Pengguna dapat menikmati fasilitas ini secara gratis meski terbatas maksimal 1.000 kata per cocokan yang digunakan. Selanjutnya DupliChecker, yaitu melalui DupliChecker pengguna diberikan 3 opsi pengecekan dan pencarian plagiasi.
Yang pertama, pengguna dapat melakukan pencarian plagiasi melalui teks yang disalin dalam kotak pencarian mereka dengan ketentuan maksimal 1000 kata. Yang kedua, pengguna dapat melakukan cek plagiasi melalui file dokumen yang diunggah. Dan yang terakhir, pengguna harus menginput alamat URL untuk mengetahui situs apa saja yang berkaitan dengan konten yang sama dengan situs yang digunakan sebagai media pencarian. Hasil pencarian melalui dupli checker ini, pengguna akan disuguhkan presentasi plagiarisme, keaslian atau unik, dan tulisan yang memiliki makna sama. Parameter tersebut dapat dijadikan acuan. Semakin asli tulisan tersebut, maka presentasi plagiarisme akan sangat tipis. Berikutnya yaitu Turnitin. Nah, Turnitin merupakan perangkat lunak yang dapat mencocokkan teks kita dengan karya tulis lainnya yang bersumber pada teks elektronik dan internet. Turnitin merupakan sistem berbayar, jadi apabila kita akan menggunakan layanan Turnitin harus mendapatkan lisensi. Terdapat 3 tipe user access pada Turnitin, yaitu student, teaching, assistant, dan instruktur. Berikut langkah-langkah cek plagiarisme melalui Turnitin, yaitu buka situs Turnitin lalu login. Selanjutnya, setelah login, maka akan tampil halaman awal. Selanjutnya, pilih kelas name dan akan muncul halaman kelas. Pilih salah satu kelas untuk mengunggah artikel. Selanjutnya, pada halaman submit dokumen, isi judul artikel pada submission title, kemudian unggah artikel. Terdapat 3 pilihan, yaitu langsung dari komputer atau laptop, Dropbox, dan Google Drive. Lalu pilih upload. Setelah itu muncul halaman konfirmasi artikel, lalu pilih confirm dan akan muncul halaman unggah berhasil. Setelah itu kembali ke halaman utama dan tunggu hingga hasil cek plagiarismenya keluar. Nah, melihat hasil cek plagiarisme. Setelah muncul hasil cek lagi di beranda selanjutnya, pilih view, maka akan muncul halaman artikel yang sudah dicek plagiasinya. Jika ingin menghilangkan angka kecil dari 1%, maka menggunakan menu filter. Selanjutnya, pilih filter lalu masukkan angka 1, kemudian pilih apply change, maka angka kecil 1% hilang dan tingkat similarity berkurang. Untuk mengunduh artikel, pilih menu download lalu pilih current view. Selanjutnya tinggal perbaiki pada kalimat yang terdeteksi plagiasinya. Selanjutnya yaitu membuat parafrase untuk menghindari plagiasi. Pengertian parafrase: kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Merupakan cara yang legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Sebuah pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Tekniknya yaitu mulai dari bagian yang berbeda, ganti kata tertentu dengan sinonim, ubah struktur kalimat, pecah atau gabung kalimat. Cara membuat parafrase yaitu pilih pernyataan yang ingin diparafrasekan dari sebuah paragraf. Tidak harus seluruh isi paragraf. Lihat gagasan pokok kalimat atau setiap kalimat yang ingin diparafrasekan. Kalau ingin membuat parafrase dari satu paragraf, kita bisa lihat dari ide pokok paragraf. Ubahlah kata-kata penulis dengan kata-kata kita sendiri atau sesuaikan dengan larasnya. Perhatikan hasilnya, jangan sampai terjadi perubahan makna. Contoh kalimat aslinya yaitu perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi 2 aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko. Nah, setelah diparafrasekan, maka kalimat tersebut berubah menjadi ada 2 aspek yang dicakup dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko. Aspek pertama adalah pemahaman konteks organisasi, sedangkan aspek kedua adalah tata kelola manajemen risiko. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian.